Nah, teman-teman dan owners, di hadapan saya ini ada satu unit mobil Suzuki Katana yang bervarian GX ya kalau nggak salah. Nah, untuk tahun saya kurang tahu ya, yang jelas mobil ini sekarang akan kita bongkar. Di bagian bodi dan bagian sasisnya akan kita pisahkan karena mobil ini akan 100% kita restorasi untuk luar dalamnya, termasuk bagian interior dan eksteriornya tentunya ya. Untuk tahap awal, teman-teman kita atau para mekanik yang ada di bengkel coba ngelepas satu persatu part yang terdapat di mobil ini, mulai dari door trim, kemudian bagian jok, kemudian interior dalamannya, semuanya kita lepas terlebih dahulu ya teman-teman. Termasuk untuk di bagian kaca pintu samping, pintu depan, pintu belakang, semua kaca yang ada di mobil ini kita lepaskan. Lalu bumper dan part-part yang lainnya ya tentunya, termasuk dashboard, pokoknya semuanya kita lepas. Interior dan eksterior akan kita rombak total. Over fender juga kita lepas ya teman-teman, tidak lupa. Lalu untuk kaca-kaca di keseluruhan mobil ini juga kita lepas, termasuk handle-nya, termasuk di beberapa part yang memang seharusnya kita harus lepas terlebih dahulu ya. Dan seperti apa penampakan sasis atau frame ya biasanya kita sebut dari mobil Suzuki Katana yang bervarian GX ini, kita nanti akan coba langsung lihat ya. Oke, untuk bagian depan sekarang teman-teman kita lagi coba ngelepas untuk grillnya ya, atau bagian headlampnya juga. Tidak lupa, pokoknya 100% part-part yang ada di mobil ini kita lepas, kita copotin dulu. Dan ini adalah penampakan di mana bodi sudah kita pisahkan dengan rangka atau sasisnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk dalaman interiornya juga semuanya sudah kita lepas. Untuk bodi nanti akan kita sesuaikan ya, karena masih ada beberapa kropos yang harus ditambal. Dan ini adalah mesin dan transmisi, kemudian penampakan dari rangkanya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini sengaja kita lepas karena nanti akan kita cat juga untuk bagian rangkanya, termasuk bodinya juga nanti akan kita cat juga. Dan untuk pewarnaan yang dipakai nanti kita akan update lagi ya, bagaimana warnanya, apakah menggunakan masih warna yang sama ataukah mungkin ownernya request dengan warna yang berbeda. Yang jelas mobil ini akan kita kerjakan 100% di bengkel Padepokan DS Custom. Untuk tahap awal mungkin sekarang bodinya lagi coba dikerokin ya sama mekanik yang ada di bengkel, karena ada beberapa titik yang memang harus ditambal. Berhubung mobil ini tahunnya memang benar-benar sudah lumayan tua, makanya tidak menutup kemungkinan banyak juga beberapa bodi yang bolong-bolong dan harus kita tambal. Untuk bagian pintu sejauh ini sepertinya masih utuh dan masih aman-aman saja, hanya saja mungkin ada juga beberapa kendala, dan pokoknya nanti akan kita cek untuk keseluruhan permasalahan yang ada di mobil Suzuki Katana GX ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita akan coba jelaskan full detail untuk bagian bodi dan bagian rangka atau framenya seperti apa. Mungkin teman-teman yang baru masuk ke channel kita juga, pokoknya jangan lupa ya untuk like, share, comment, and subscribe agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang kita upload. Kita langsung ke video session full review detail dari mobil ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Anguners, jumpa lagi bareng saya Rijal Suryajaya, cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah ya, seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini dia mobil yang tadi sempat kita bahas di awal video. Ini adalah mobil Suzuki Katana yang bervarian GX. Dan sekarang kita akan coba review full detail dari proses pengerjaan yang sedang kita kerjakan. Untuk bagian ini adalah body armor ya. Body armornya ini nanti akan kita perbaiki karena sudah mengalami beberapa karat di beberapa titiknya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Untuk warna dasarnya tadinya ini hitam teman-teman, dan nanti akan kita coba dempul lalu kita perbaiki. Kalau misalnya ada yang kropos nanti kita akan coba tambal, dan nanti akan kita lakukan epoksi dempul, kemudian kita cat dasar menggunakan warna hitam lagi. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk di bagian sasis atau rangka atau frame yang biasanya teman-teman sebut. Ini adalah penampakannya dari mobil Suzuki Katana GX tersebut ya, kurang lebih seperti ini. Ini kalau saya lihat-lihat kayak Tamiya ya teman-teman, mungkin ada ya atau tahu mainan masa kecil kita, khususnya anak-anak tahun 90-an udah nggak asing ya sama Tamiya, mobil-mobilan Tamiya. Ini penampakannya hampir mirip sama mobil Tamiya ya, kurang lebih. Untuk panjangnya itu ada sekitar 2 sampai 2,5 meter ya kalau kita totalkan. Dan sekarang kita coba lihat. Nah, ini adalah tangkinya, tangki atau penyimpanan bahan bakar bensinnya. Ternyata dia posisinya ada di bagian belakang. Untuk knalpot juga ini masih 100% original teman-teman. Dan knalpotnya lumayan mungil ya. Untuk bagian tabungnya dia berbeda dengan mobil-mobil lain. Ini tabungnya bentuknya dia bulat sempurna tentunya, karena ada juga yang bulat gepeng, ada yang kotak. Tapi di Suzuki Katana GX ini ternyata dia bulat ya. Untuk resonator ini kurang lebih sekitar 30 sentian. Dia posisinya ada di sambungan terusan 2 jalur ke bagian silinder ya. Nah, ini jadi untuk penampakan dari knalpot ya, knalpot set mungkin boleh kita sebut, itu lumayan simple ya jalurnya. Oke, nah ini adalah bagian gardan dari mobil ini teman-teman. Gardannya juga lumayan kecil ya atau mungil. Untuk terusannya atau transfer case-nya kurang lebih seperti ini, yang menuju ke bagian transmisi atau perpindahan gigi. Dan ini juga ternyata sudah sempat kita perbaiki ya. Terlihat dari baut yang dipasangkan masih sangat baru. Dan untuk keseluruhan dari mesin termasuk transmisi maupun gardan, sekarang kita akan coba cek satu persatu karena memang ada juga beberapa kendala di bagian-bagian tertentu ya, yang dimana nanti akan kita langsung perbaiki agar supaya slogannya mungkin seperti itu ya, agar supaya mobil ini sangat nyaman, aman pada saat nanti dikendarai oleh ownernya. Nah, ini adalah penampakan transmisi dari mobil tersebut ya. Ini kurang lebih seperti ini ukurannya. Dan untuk ini lubang untuk ngelihat rumah matahari dari kuplingnya, atau untuk ngelihat kupling set ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini juga kalau kita lihat dari fan belt dan timing belt juga baru. Di sini engine mountingnya juga ternyata dia sistemnya digantung ya teman-teman, dan dilengkapi dengan 2 buah baut. Untuk karet-karet fan belt sepertinya ini juga baru, sabuk kipasnya teman-teman. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan AC ya. Ternyata di Suzuki Katana GX juga sudah ada mobil yang dilengkapi dengan AC ternyata. Dan ini adalah platina, jadi untuk pengapian dari mesinnya ini masih menggunakan platina ya. Dan sejauh ini sepertinya tidak ada masalah yang cukup serius untuk bagian mesin. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Ini
dia menggunakan ban yang ukurannya berapa ya teman-teman. Nanti kita coba lihat detailnya ya. Kalau untuk pelek dia tetap masih menggunakan 5 baut ya. Ini 215 per 15. Oh, oke. Jadi untuk diameter velgnya ini sama dengan Blazer, dia ringnya ring 15 teman-teman. Kalau untuk ukuran ban mungkin kalau kita compare atau bandingkan dengan Blazer itu hampir sama-sama ya, antara ukuran 30 sampai 31 untuk standarnya. Sekarang kita coba lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini ini karburatornya kurang lebih seperti ini. Untuk filternya sudah kita copot karena kita akan lakukan perbaikan atau restorasi total ya. Jadi semua part yang terdapat di mesin ini akan kita cek satu persatu. Nah, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power steering. Ini adalah bagian gearboxnya teman-teman. Gearboxnya cukup simple, unik dan lucu ya. Itu terkesan mungil atau kecil ya kalau kita lihat, dan untuk ukurannya kurang lebih mungkin sekitar 5-7 kiloan ya. Di sini ternyata untuk pengisian minyak dari oli power steeringnya. Oke teman-teman, kurang lebih ya penampakan dari frame atau sasisnya. Dan sekarang kita coba lihat ke bagian bodinya. Bodinya ini tadi juga sudah kita sempat bongkar ya beberapa partnya. Untuk kabel set atau kabel bodi satu setnya tidak kita bongkar, dan sepertinya ini masih 100% utuh ya. Hanya saja sudah mengalami beberapa jamperan di bagian klakson teman-teman. Tapi itu nggak ngaruh karena ini HP siapa ya? Maklum lah, mungkin punya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Karena untuk di bengkel kita ini untuk bagian mesin dan setting-setting kelistrikan sudah ada bagiannya ya. Jadi teman-teman yang misalnya mau restorasi full atau total di sini juga nggak usah khawatir. Nah, ini juga ada selang AC yang menuju ke evaporator, dan sepertinya juga itu baru sudah kita ganti ya. Untuk stiker-stikernya juga masih pada nempel teman-teman tuh, itu masih original juga. Lalu untuk beberapa penampakan di bagian sampingnya juga sepertinya secara body ini masih ngaleng ya, stikernya juga masih original. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang tahu ini tahun berapa, bolehlah coret-coret di kolom komentar ya. Saya juga nggak sempet lihat STNK-nya ini tahun berapa. Oke, ini juga di sini untuk tipe high groupnya itu udah menggunakan semacam roof tent ya. Jadi dia tidak datar tapi agak cembung ke atas. Nah, kita lihat ini kuncinya ya. Di sini juga nggak ada STNK-nya teman-teman. Untuk bagian kabel bodi di bagian dashboardnya juga masih utuh sepertinya ya. Dan di sini ada beberapa permasalahan. Nah, salah satunya untuk bagian ini ya, bagian lantai di bagian belakang atau tebeng ban di bagian dalam kabin ini bermasalah. Nanti akan kita tambal dan kita perbaiki. Di lantai bagian depan juga terdapat retak-retak ya. Untuk backlighting juga nanti akan kita coba bikinkan sesuatu yang baru, mungkin dari desain ataupun warnanya. Dan ini untuk tutup bensin, keran bensinnya juga masih original, masih menggunakan kunci ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan masih dan masih banyak juga beberapa part ya, seperti kacanya ini juga masih 100% original, dan nanti juga akan kita pakaikan lagi. Untuk joknya juga, kemudian untuk dashboard setnya juga teman-teman, kita lihat speedometernya. Nah, speedometernya juga ini original, cukup simple ya. Di mobil-mobil jadul itu cuman ada indikator RPM, indikator speedometer, dan indikator tekanan air radiator. Nah, ini juga ciri khas dari Suzuki Katana Jimny maupun Suzuki Katana yang lain ya. Di GX juga sama, ada pegangan di bagian dashboard sebelah penumpang. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti untuk partnya akan kita pasangkan di mobil ini. Kalau misalnya mobil ini benar-benar 100% sudah selesai. Oke, mungkin seperti itu saja ya teman-teman dan Angoners, informasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, kurangnya dari kesalahan saya pribadi karena minimnya informasi yang saya dapat, lebihnya mungkin karena dari pengetahuan yang saya pelajari.
Saya Rijal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.